laporan pertanggungjawaban ada beberapa lembar lagi tadi kita bawa. Itu laporan keuangan yang saya susun berdasarkan uang dari Bank Densu yang kita gunakan untuk pembelian tiket pesawat, hotel dari tanggal 5 sampai tanggal 10 tuh, dari mulai Labuan Bajo sampai Maumere. Kemudian juga untuk sewa truk ya, untuk sewa truk. Jadi untuk akomodasi barangnya itu kita juga sewa truknya menggunakan uang itu. Jadi pure 1,3 kita belanjain barang aja. Tapi yakin gak sih setelah laporan ke Kemensos ini gak bakal ada arah atau masalah begitu? Kalau keyakinan itu ya pasti kita dari sisi kita pasti yakin, tapi namanya hak kewajiban itu kan pasti ada. Setiap pihak-pihak juga boleh mendalilkan kalau memang merasa dirugikan atau seperti apa, itu silakan aja. Tapi yang kita lakukan sudah sesuai dengan regulasi, dan kita juga udah memenuhi kewajiban-kewajiban kita sebagai yayasan. Ya, Ustaz, ini kan harusnya kan donasi ini untuk pengobatan dan pada akhirnya memang harus dialokasikan untuk korban bencana. Pihak Kemensos sendiri menyikapinya seperti apa? Dari sisi Kemensos hanya menaungi dalam struktur hukum aja sih gitu kan, bahwa memang pihak Kemensos sudah mengetahui dalam pengumpulan uangnya juga merupakan satu pelanggaran undang-undang PUB ya kan, yang kemudian kita juga berkali-kali sudah sampaikan dalam pembinaan. Kita sudah memberikan surat kepada Mas Agus tanggal 30 Oktober, surat kedua tanggal 6 November, kemudian mereka tetap tidak mau berobat kan. Kemudian tanggal 15 November kita adakan mediasi pertama, mereka nggak datang, gagal. Mediasi kedua tuh sekitar tanggal 26 November kalau nggak salah, itu kan dari pihak yayasan walk out, sehingga kita tidak menemukan satu kesepakatan apapun, yang pada akhirnya setelah kita tutup buku yayasan di 31 Desember 2024, kemudian ada pergantian badan pengurus, ya kita sampaikan bahwa rencana badan pengurus yang baru ya mengalihkan kepada penerima partai. Tidak ada aturan yang kita langgar. Mas Giri, kan donasi itu sudah selesai dan sekarang ada laporan-laporan akan seperti apa? Seperti apa nih persiapan ada Persiapannya yang pasti memang kalau kita di pihak yang menjalankan semua sesuai dengan fakta, kita rincikan apa aja kronologinya, apa aja memang yang kita lakukan, ya pemberkasan dan lain-lain. Jadi kemudian ketika kita mungkin diundang untuk klarifikasi dan sebagainya atau hadir ke persidangan, ya kita siap dengan data-data yang sesuai memang apa yang kita lakukan dengan. Berarti kan Agus sendiri kan nggak bisa dipenjarakan ya, kan dia sudah di statement itu kan anggapannya seperti apa sih? Nggak boleh lah, kita kan siapapun itu kalau punya statement bisa memenjarakan orang itu nggak boleh lah gitu. Kita harus melalui mekanisme, siapa yang mendalilkan itu dia yang harus membuktikan gitu kan. Jadi janganlah pakai cara-cara premanisme lah, seperti itu nggak baik. Ada rencana lapor balik? Kalau dari yayasan kita komitmen tidak akan ada laporan apapun. Dari awal sampai sekarang yayasan tidak melakukannya. Mas Giri, kemarin kuasa hukum dari Mas Agus itu mention korban-korban bencana di NTT. Mereka bilang mau melaporkan korban-korban di NTT karena menerima bantuan donasi. Mungkin Kamera mas. Oke, aku belum lihat. Cuman memang kalau demikian seperti itu, ya itu secara etika moral gimana ya, udah korban pengungsi mau dilaporin lagi gitu, mau ditambah-tambahin lagi, janganlah bikin narasi-narasi itu gitu kan, bahwa mereka itu berhak menerima bantuan dan mereka itu jauh dari ibu kota, nggak banyak bantuan kemanusiaan yang sampai ke mereka, itu aja sih. Mas Giri, mungkin dari semua kemarin kan yang soal si Agus dia memang benar yakin gitu kan untuk memenjarakan Mas Giri, Bang Densu, dan itu apakah sudah ada konfirmasi juga nggak ke Bang Densu atau Mbak Novi untuk berbicara tentang laporan Agus tersebut yang mereka itu yakin akan memenjarakan? Ya kalau keyakinan mereka ya itu kita hargain keyakinan mereka, tapi kalau dari sisi kita apapun itu kita siap mengklarifikasi aja sih, kita nggak ada masalah tentang itu. Cuman memang tadi kan kalau cara-caranya mungkin disebutkan dia ingin memenjarakan begini-begini, yang bisa memenjarakan orang itu bukan kita, bukan orang sipil, tapi ada prosesnya, ada orang-orang, ada aparat penegak hukum yang memang bisa berwenang. Pak, dari awal begitu sahabat Pak, artinya proses hukum belum selesai, uang donasi sudah dialihkan ke NTT. Nah, benar nggak sih kabarnya Novi awalnya sempat nggak setuju karena menunggu proses hukum selesai baru uang
Eh, jadi ini tuh dari awal memang ya kalau boleh saya deskripsikan ya asumsi saya, memang dari awal memang badan pengurus yang lama yang menginginkan hal ini untuk NTT. Kemudian pada saat pelaksanaannya itu kan menjadi dinamika sendiri ya, karena entah dari seperti mereka ingin tapi tidak berani melaksanakan seperti apa, akhirnya kita tentukan rapat, berubahlah badan pengurus, dan badan pengurus yang baru kita semua komit berjalan. Jadi ini bukan ujuk-ujuk, kita nggak bisa merencanakan sesuatu itu ujuk-ujuk. Dan kita juga udah jelaskan di berita acara bahwa dari tanggal 21 Desember kita udah kirim relawan dan perwakilan yayasan untuk ke NTT untuk survei. Untuk ke Kemensos sendiri hari ini Bang Densu memang nggak bisa hadir atau Itu bukan kewenangan saya, nanti tanya ke abang aja, ke Bang Densu. Tapi yang pasti memang ini kewajiban kita sebagai yayasan untuk ke Kemensos. mungkin pegangan abang secara hukum apa ada landasan untuk mengambil uang itu ke NTT, apa mungkin ada kita melanggar hukum, karena kan ini dari awal donasi untuk Agus, tapi kan kemudian hari dialihkan ke yang membutuhkan yang lain, bukan Agus. Apa Iya. pegangan hukum? Pegangan hukumnya depan. Oke, pegangan hukumnya gini ya. Jadi dalam pembinaan yang kita lakukan bersama Kemensos itu kita sudah jelaskan mekanisme pengumpulan uangnya, yang dimana pengumpulan uang